Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Elbap yang berpotensi jadi salah satu arc terbaik di One Piece lagi-lagi memberikan kita panel yang bikin masa lalu dunia One Piece lebih menarik lagi. Nah, di video analisis kali ini, gua akan menjelaskan kenapa munculnya robot ini di Elbap jadi clue yang sangat penting tentang bagaimana teknologi di masa lalu bisa sangat maju. Selain itu, gue juga akan membahas inspirasi Oda dalam membuat robot ini hingga Gunko yang ternyata sangat menyukai lagu Brook yang ngasih indikasi kalau dia mencintai Nika dan kebebasan. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Alfa Rezal karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Chapter 1144 dibuka dengan cover story yang memperlihatkan Yamato dan Tama yang berhasil menemukan orang-orang hilang di Wano, termasuk Minatomo. Gua ngertilah alasan Hushu menculik wanita-wanita ini simply untuk dijadikan pelayannya. Tapi, apa alasan Hushu menculik tukang kayu seperti Minatomo? Apakah ada alasan khusus? Atau sesimpel jangan-jangan kuil ini adalah hasil kerja paksa Hushu terhadap Minatomo? Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Nggak berhenti dengan mural dan kitab Harley. Lagi-lagi kita diberikan panel epic yang cukup penting melalui Franky dan Ripley. Kali ini kita diperkenalkan dengan robot raksasa yang sepertinya sudah dimodifikasi menjadi sebuah bangunan dan menyatu dengan pepohonan. Menurut Lilith diperkirakan usia robot ini adalah 3000 tahun. Jika pada abad kekosongan terdapat Joy Boy dan Emmet, apakah mungkin robot ini adalah rekan dari Sun God Nika pertama? Mengingat Sun God Nika berasal dari Elbaf. Nah, jadi dunia pertama the original Sun God Nika dan robot ini. Dunia kedua Joy Boy dan Emmet. Dunia ketiga, dunia saat ini adalah Luffy dan Franky. Anyway, menurut gua kemunculan robot ini bisa jadi petunjuk yang kuat banget kenapa kerajaan kuno pada abad kekosongan memiliki teknologi super canggih. Jika kita kembali nih ke mural ini, pada dunia pertama kita bisa melihat bulan dan ada kapal yang mirip Maxim turun ke bumi. Hal ini bisa ngasih indikasi bahwa ada kemungkinan bangsa bulan pertama kali turun ke bumi pada era dunia pertama. Mereka membawa teknologi super canggih ke bumi dan mengubah era teknologi pada saat itu. Nah, warisan teknologi dari dunia pertama berhasil dimanfaatkan atau bahkan dimonopoli oleh kerajaan agung pada abad kekosongan. Hal ini membuat kerajaan agung jadi kerajaan yang super canggih. Mereka bisa membuat robot Emmet hingga senjata kuno yang kekuatannya belum bisa direplikasi 100% hingga saat ini. Menurut gua mungkin momen ini bisa jadi penyebab terjadinya perang di abad kekosongan. Oke, kalau kita kembali lagi nih ke robot ini, banyak yang mengatakan bahwa Oda sepertinya terinspirasi dari robot di film Castle in the Sky, film yang pernah ditonton oleh Oda. Asumsi ini makin kuat karena Oda sangat mencintai film ini. Bahkan Oda sendiri minta agar pengisi suara Luffy memiliki suara yang mirip dengan Pazu, tokoh utama pada film tersebut. Nah, dengan kemunculan robot ini, hampir bisa dipastikan bahwa ini adalah cara Oda mempersiapkan peran Franky pada final saga ini. Sebelumnya kita udah dijelaskan Luffy akan memiliki peran seperti Sun God Nika. Robin sudah dipersiapkan dari awal sebagai orang yang akan menerjemahkan Poneglyph dan mungkin kitab Harley juga. Sedangkan Franky akan jadi robot di dunia ketiga. Franky akan melengkapi peran robot yang ada di dunia pertama dan dunia kedua. Gua pribadi cukup yakin bahwa seluruh kru bajak laut topi jerami akan memiliki peran spesifik di final saga nanti. Jadi kita tunggu aja ya. Oh iya, yang penasaran bagaimana sih masa lalu dunia One Piece bisa cek video gua yang ini ya. Oke, lanjut ke panel berikutnya di mana kita diperlihatkan Elbaf makin kacau karena diserang oleh makhluk ciptaan Killingham. Kalau kalian ingat di analisis gua sebelumnya, gua mengatakan bahwa Kolon akan bersikap ceroboh dan akan berakhir masuk ke jebakan Somers. Ini yang menjadi awal mula pertarungan antara Gaban dan Somers. Nah, di chapter ini harapan itu mulai ada kalau teori gua mungkin benar karena Kolon seperti yang kalian bisa lihat, dia diem-diem kabur untuk bertarung padahal sebelumnya udah dilarang.
Oke, lanjut kita ke panel Gunko yang ternyata adalah fans berat Brook. Pada panel ini kita bisa melihat Gunko sedang mendengarkan musik ciptaan Brook berjudul New World melalui tone dial atau disingkat TD. Buat yang lupa, tone dial adalah alat yang mampu merekam dan memutar ulang suara. Pada saat time skip, Brook tuh ngejual banyak banget tone dial yang berisi lagunya. Di SBS, Oda juga menjelaskan bahwa setelah time skip, tone dial jadi barang yang cukup umum di Blue Sea, bukan cuma di Skypiea. Bahkan tone dialnya udah dimodif jadi kayak headphone seperti yang digunakan Gunko pada chapter ini. Oke, lanjut. Kecintaan Gunko terhadap lagu New World sangat berkaitan dengan perkataan Somers yang menyebut bahwa Gunko sangat tidak puas dengan kondisi dunia saat ini. Hal ini jadi menimbulkan pertanyaan, kenapa Gunko, Celestial Dragon, bisa nggak puas dengan kondisi dunia saat ini? Mungkin hal ini bisa jadi pesan tersembunyi bahwa Gunko diam-diam memiliki impian untuk mengubah dunia. Kalau kalian perhatiin liriknya, lagu New World ciptaan Brook menceritakan tentang perjuangan Luffy yang tanpa henti untuk meraih mimpinya. Di akhir lagu, Brook bahkan mengatakan bahwa Luffy adalah sosok yang dapat memberikan harapan. Sosok yang membuat Brook bisa percaya bahwa dunia akan berubah. Momen ini makin memperkuat asumsi kita nih bahwa mungkin Gunko berasal dari pasukan revolusi dan berpotensi jadi pengkhianat di antara Holy Knights. Bahkan mata Gunko yang memiliki warna berbeda bisa jadi petunjuk bahwa Gunko memiliki peran ganda atau dualisme dalam dirinya. Oh iya, satu lagi, akhirnya sekarang gue paham kenapa Gunko cuma pakai celana dalam doang. Kita tunggu aja pertemuan Brook dan Gunko karena pasti menarik banget. Oke, kayaknya itu aja analisis untuk chapter kali ini karena jujur nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Di akhir kita hanya diperlihatkan Gaban bersama Dory dan Brogy mulai bergerak untuk membantu para raksasa lain yang sedang dalam kesulitan. Oh iya, terakhir gue mau promosi sedikit. Rencananya gue tuh mau bikin merchandise tema One Piece. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan bisa follow dulu di icebeam.store. Oh iya, selamat lebaran juga ya nakama. Mohon maaf kalau banyak teori gue yang salah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.